Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A08 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan tugas kelompok 2 yang berkaitan dengan HCD Inspiration 2. Nah, di sini kami langsung saja masuk ke materi. Di pokok pembahasan itu ada pendahuluan, pengamatan, wawancara, sama kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan sendiri bisa kita lihat bahwa marka jalan itu merupakan suatu tanda di permukaan jalan yang berbentuk garis. Nah, di Indonesia masih banyak marka jalan yang tidak dapat terlihat dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendeteksi adanya marka jalan yang hilang tersebut. Dengan adanya hal tersebut bisa mencegah terjadinya kecelakaan akibat adanya pelanggaran di jalan raya akibat mobil atau kendaraan yang lewat itu melewati batas marka jalan yang telah ditentukan. Di sini kami menggunakan sistem yaitu berbentuk sensor kamera yang untuk mendeteksi frame pixel antara kiri dan kanan yang diolah menggunakan computer vision. Untuk pengamatan itu di bab 2, di pengamatan pertama itu saya sendiri di Jalan Prada Utama Langgugop, Syakuala, Kota Banda Aceh, karena rute yang lintas negara untuk mahasiswa baik mengendarai mobil atau motor menuju ke kampus. Nah, di sini dilakukan pada Jumat 3 Februari 2023. Di sana terlihat ramai dengan kapasitas pengendaranya lumayan banyak dengan suasana. Akan tetapi markah jalan yang tidak terlihat dengan baik dan terkadang terjadinya pelanggaran. Nah, untuk pengamatan yang kedua itu akan disampaikan oleh Muhammad Andrian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada pengamatan yang kedua, di mana lokasi yang saya amati itu pada Jalan Laksamana Malahayati, eh, tepatnya di Desa Kaju. Itu biasanya lintas Aceh Besar ke Banda Aceh atau sebaliknya. Alasannya saya mengambil jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan salah satu lintasan bagi pengguna yang hendak pergi dari Aceh Besar ke Banda Aceh atau sebaliknya. Eh, di lokasi yang saya amati tersebut itu pada eh, tanggal 1 pada hari Rabu, di mana banyak kali kegiatan yang terjadi pada jalan raya tersebut. Tentunya banyak pengendara yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, atau lebih. Pengamatan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atika Marlinda. Baik, untuk pengamatan yang ketiga itu lokasinya ada di Jalan Banda Aceh, Calang. Jalan ini merupakan jalan lintas. Kemudian alasan saya mengambil lokasi ini yaitu karena sering melalui jalan tersebut dan dekat dengan rumah. Eh, Pengamatannya itu dilakukan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pada sore hari. Lokasinya itu di Jalan Lintas Banda Aceh Calang atau Jalan Lintas Melabuh Banda Aceh. Jalan ini juga disebut sebagai Jalan Prof. Dr. Ibrahim Hasan atau Jalan Melilai Aju. Untuk lokasi spesifiknya itu berada di depan Jalan Tengku Di Aziz di sekitaran tikungan. Pada pengamatan itu banyak kondisi jalan lumayan ramai dilewati oleh pengendara. Di sekitaran jalan banyak pengendara yang beberapa kendaraan yang melintasi yaitu truk, mobil, sepeda motor, dan minibus. Di jalan ini juga terdapat garis marka jalan yang berada di sisi tengah jalan dan untuk pinggir kiri dan kanan jalan terdapat trotoar. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Elsa. Untuk pengamatan saya dilakukannya di lokasi Jalan Banda Aceh Medan di daerah Sibre, Kabupaten Aceh Besar. Alasan saya mengamati lokasi ini karena pada lokasi ini terdapat jalanan dua arah tanpa adanya trotoar atau pembatas. Uh,
Pengamatan di jalan lintas Banda Aceh ini dilihatnya tidak jelas untuk marka jalannya, maka diakibatkan karena tidak adanya perawatan dari pihak pemerintah. Pengamatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, pada pengamatan berikutnya, saya melakukan pengamatan pada Jalan Medan Banda Aceh, Lampreh, Tengah. Saya melakukannya pada tanggal 2 Januari 2023 pada sore hari. Alasan saya memilih jalan tersebut ialah merupakan lintasan utama untuk memasuki kota Banda Aceh maupun keluar Banda Aceh. Jalan Lampreh Tengah ini dipenuhi oleh kendaraan yang melintas maupun kendaraan roda 2, roda 4, maupun truk dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan oleh Mr. Arif. Oke, baik. Untuk yang bab ketiga itu ada wawancara. Di sini ada pengalaman pengemudi dalam berkendara di jalan raya. Nah, tentu saja untuk narasumber pertama itu bernama Putra Kabulin, itu teman saya juga. Nah, di sini dia menyatakan bahwa dengan adanya alat ini sangat membantu sekali ketika kami sebagai supir mengendarai mobil, sehingga kami tidak khawatir ketika sekali kami mengendarai mobil di luar jalur. Dengan adanya alat ini akan memberikan peringatan kepada si supir untuk berkendara sesuai dengan jalur marka. Kemudian untuk narasumber kedua itu ada Bang Khairu Zikri, itu tetangga juga di kos-kosan saya sebagai pengendara truk. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa dengan adanya alat ini jelas bisa membantu, karena dengan adanya mendeteksi markah apalagi mau mengendarai mobil di malam hari itu bisa mencegah terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Sehingga walaupun tidak ada yang markah jalan yang terlihat, masih bisa dideteksi dengan alat tersebut. Kemudian untuk narasumber ketiga akan dijelaskan oleh kawan saya Muhammad Andrea. Baik, saya akan menjelaskan daripada narasumber yang ketiga. Di mana narasumber yang ketiga ini saya memilih Saudara Dandi. Dia merupakan teman saya yang juga teman kuliah. Nah, dari wawancara yang telah saya lakukan, dia memberikan respon bahwa jika sistem yang kami berikan ini benar-benar dijalankan, mungkin sangat membantu. Mungkin jika hanya berpedoman pada chat, banyak chat yang sudah tidak jelas lagi. Maksud chat di sini yaitu chat garis markah jalan. Tapi jika ada alat yang langsung memberitahu supirnya, mungkin salah satu ide atau saran yang bagus untuk para supir. Kemudian untuk narasumber yang keempat, ini bernama Zulfikar. Dia juga merupakan salah satu teman kos saya yang sedang kuliah di UIN. Dia juga salah satu supir yang mengendarai mobilnya sendiri ketika dia di rumah. Dari sistem yang kami terapkan di kendaraan umum, dia merespon itu sangat membantu dan berguna di jalan karena tidak ada cara lain selain cara-cara seperti yang masih manual. Untuk narasumber yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk narasumber yang kelima ini merupakan seorang mahasiswa dan dia teman saya juga. Narasumber yang kelima ini berdasarkan wawancaranya yaitu
narasumber pernah tidak sadar bahwa telah melewati batas marka yang ada di jalan karena faktor garis marka jalan yang tidak ada atau sudah pudar. Narasumber juga sering menjumpai beberapa pengendara yang mengambil jalur arah yang berlawanan dan ini berpotensi untuk menimbulkan bahaya. Kemudian narasumber juga mengatakan bahwa apabila ada alat yang bisa mendeteksi ketika melewati batas marka jalan itu, maka sangat membantu si pengemudi. Selanjutnya narasumber ke-6. Untuk narasumber yang ke-6 itu bernama Nabila Syahrani. Dia merupakan seorang mahasiswa dan juga teman saya. Dari berdasarkan wawancara itu, narasumber juga mengatakan bahwa ia pernah merasakan kalau tidak sadar telah melewati batas marka yang ada di jalan karena faktor garis marka yang tidak ada atau marka jalan yang sudah pudar. Kemudian narasumber juga ada menjumpai pengendara yang mengambil jalur arah yang berlawanan. Kemudian narasumber juga mengatakan bahwa tentu saja membantu jika ada sistem yang bisa memberi peringatan kepada pengemudi jika telah melewati batas marka jalan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Elsa. Di narasumber ke-7 ini ada Febriliansa. Dia seorang mahasiswa yang merupakan abang saya. Menurut narasumber tersebut, bahwa sistem yang kami buat itu merupakan alat bantu yang bagus untuk dalam berkendara. Selanjutnya di narasumber ke-8. Di narasumber ke-8 itu ada Andika Saputra yang merupakan tetangga saya. Menurut narasumber ini, sistem yang kami buat itu bisa membuat pengendara lain terbantu dalam berkendara. Dibacakan oleh Raffi. Baik, pada narasumber yang ke-9, namanya Gaza, ialah supir L300 yang mana merupakan kenalan dari orang tua saya. Dia narasumber ini memberikan respon yang sangat baik untuk sistem yang akan kami laksanakan atau kami buat, yaitu dikarenakan sistem ini sungguh sangat membantu, dikarenakan kebanyakan supir ugal-ugalan tidak mementingkan keselamatan dan tidak mempedulikan marka jalan sehingga selalu melewatinya. Next, pada narasumber ke-10, bernama Rahmat, ia merupakan teman saya yang juga job sampingannya itu sebagai supir lintas Medan Aceh. Dan narasumber 10 ini dia memberikan respon yang sangat baik juga, yang mana apabila sistem ini diciptakan, dia sangat berharap juga membantu dikarenakan untuk menghindari angka kecelakaan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mirsal. Oke, baik. Untuk Bampa itu ada kesimpulan, itu manfaat daripada ada solusinya, sistem solusi. Nah, di sini di narasumber 1 itu menyatakan bahwa kondisi jalan sekarang itu yang sangat buruk dikarenakan ada marka jalan yang tidak terlihat sehingga banyak pelanggar yang melanggar marka jalan yang telah ditentukan. Nah, dengan adanya sistem peringatan ini bisa memberikan peringatan lebih awal kepada supir. Nah, untuk narasumber yang kedua tersendiri itu menyatakan bahwa kendaraan yang melintasi jalan raya ini membuat supir kewalahan untuk mengontrol posisi kendaraan di sesuai jalurnya. Sehingga dengan adanya sistem peringatan markah ini bisa membantu supir agar bisa berkendara di jalur yang telah ditentukan tersebut, sehingga bisa lebih berhati-hati tanpa menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Untuk narasumber ketiga akan dijelaskan oleh
Muhammad Andrea. Dari narasumber yang ketiga yang telah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa sejak dia memulai pengalamannya menjadi supir itu sejak 7 tahun yang silam, dia sudah mengetahui bagaimana kondisi di jalanan. Banyak garis markah jalan yang sudah tidak terlihat lagi dan banyak juga pelanggaran yang terjadi seperti keluar dari markah jalan. Maka narasumber yang ketiga ini memberikan solusi supaya memperjelas garis jalan. Itu solusi yang diberikan oleh narasumber yang ketiga. Untuk narasumber yang keempat, dapat disimpulkan dia sudah bisa mengendarai mobil sejak 3 tahun yang lalu. Dan juga dia sudah mengerti bagaimana kondisi jalan yang biasa dia lintasi dari Nagan Raya ke Aceh Barat. Di jalan tersebut banyak juga terdapat jalanan yang sudah tidak jelas lagi garis markah jalannya dan sangat berdampak bagi pengendara yang matanya sudah minus. Dia juga memberikan solusi bahwa garis jalan markah jalan itu untuk diperjelas lagi. Untuk narasumber yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya, Atika. Untuk narasumber yang kelima, itu berdasarkan wawancara, itu dapat disimpulkan bahwa beberapa pengemudi mobil atau supir sering tidak sadar bahwa telah melewati batas marka jalan yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa hal yang sering dijumpai, juga banyak pengendara yang mengambil jalur arah yang berlawanan untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya tanpa menghidupkan lampu shift. Kemudian untuk narasumber yang keenam, dapat disimpulkan bahwa beberapa pengemudi mobil atau supir ini juga sering tidak sadar bahwa mereka telah melewati batas marka jalan yang telah ditentukan. Pengendara atau supir sering menjumpai jalan yang tidak terlihat marka jalannya atau yang sudah pudar. Pengemudi atau supir mengatakan bahwa hal itu bisa saja membahayakan dan perlu untuk diperhatikan dan lebih hati-hati. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nisa. Dari narasumber ketujuh ini dapat disimpulkan bahwa marka jalan itu merupakan salah satu hal yang penting dalam keselamatan si pengendara. Jadi segera ditangani agar dapat membantu si pengendara melihat jalan lebih nyaman. Dari narasumber ke-8 disimpulkan bahwa jika saat hujan lebat itu marka jalannya sering tidak kelihatan karena tidak adanya marka jalan tersebut. Jadi si pengendara suka tanpa sadar telah keluar dari marka jalan. Narasumber selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, pada narasumber ke-9 dapat disimpulkan bahwasannya narasumber ini punya pengalaman baik untuk mengendarai mobil. Juga mengetahui kondisi jalan yang telah dilewati, jalan rusak maupun marka jalan yang telah hilang. Untuk narasumber ke-10 dapat disimpulkan ia telah mengendarai mobil kurang lebih 4-5 tahunan. Juga mengetahui kondisi jalan yang rusak bahkan berlubang. Banyak juga garis markah yang sudah memudar, bahkan tidak ada sama sekali. Saya kembalikan ke Mirsal Arif. Oke, baik. Jadi berdasarkan kesimpulan daripada narasumber yang telah disampaikan sebelumnya, itu banyak mengeluhkan bahwa sistem pengemudi di jalan raya yang masih tidak menaati aturan seperti melanggar marka jalan, tidak sadar akan keluar dari marka jalan. Akan tetapi pemicu di balik terjadinya pelanggaran adalah karena disebabkan dari marka jalan yang tidak terlihat dengan bagus, apalagi dalam kondisi malam ketika berkendara. Sehingga ide proyek yang kami ajukan sebelumnya sangat berkaitan erat di mana dengan adanya alat tersebut bisa memberi peringatan kepada pengemudi.
maka potensi alat untuk diimplementasikan memiliki peluang besar terhadap beberapa atau banyaknya pengemudi dalam keadaan markah jalan yang tidak bagus, khususnya di Aceh. Baik, ini daftar pustakanya. Sekian dari presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.